Kamu pernah nggak bangun pagi, alarm bunyi, dan hal pertama yang terlintas di kepala bukan semangat buat hari baru, tapi rasa berat yang menghimpit dada, karena kamu tahu kamu harus balik ke tempat itu lagi? Ke kantor yang bikin kamu ngerasa kecil, nggak dihargai, atau bahkan takut? Kalau kamu pernah ngerasain itu, gue perlu kamu tahu satu hal dulu sebelum video ini dimulai. Kamu nggak sendirian, dan yang lebih penting, itu bukan salahmu. Tapi hari ini, kita nggak cuma mau ngomongin rasa sakitnya. Kita mau ngomongin apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Karena ada dua jalan yang biasanya orang pilih waktu mereka terjebak di lingkungan kerja yang toksik. Bertahan sambil berharap semuanya berubah, atau berani mengambil langkah baru. Dan gue di sini buat bantuin kamu milih dengan kepala yang jernih. Bukan sekadar emosi sesaat. Gue mau jujur sama kamu. Dulu, gue pernah ada di titik itu. Kerja di tempat yang secara gaji sebenarnya lumayan. Tapi setiap hari rasanya kayak jalan di atas kaca. Atasan yang suka meremehkan di depan rekan kerja. Kolega yang seneng ngambil kredit atas pekerjaan orang lain. Dan budaya kerja yang nyuruh kamu profesional. Tapi sebenarnya maksudnya adalah diam dan jangan protes. Gue tahan selama hampir 2 tahun karena gue pikir ini normal. Karena gue pikir dunia kerja memang begini. Karena gue takut dibilang lemah kalau keluar. Dan itu adalah salah satu keputusan terberat. Bukan keputusan buat keluar. Tapi keputusan buat terus bertahan padahal badan dan mental gue udah kasih sinyal merah sejak lama. Nah, sebelum kita masuk ke solusi, kita perlu paham dulu. Apa sih sebenarnya lingkungan kerja toksik itu? Karena banyak orang salah mendefinisikannya. Lingkungan toksik bukan cuma soal bos yang galak atau kerjaan yang banyak. Itu dua hal yang berbeda. Stres karena deadline ketat itu wajar. Tapi kalau kamu ngerasa diintimidasi, dikucilkan, dimikromanagement sampai kamu nggak punya ruang napas, atau kamu lihat orang-orang di sekitarmu saling menjatuhkan buat naik tangga, itu yang kita sebut toksik. Sebuah studi yang diterbitkan MIT Sloan Management Review pada 2022 menemukan bahwa budaya kerja yang toksik adalah prediktor terbesar karyawan yang resign, bahkan 10 kali lebih kuat dibanding faktor gaji rendah. 10 kali. Orang rela dibayar lebih murah asal tempat kerjanya sehat secara mental. Dan ini bukan cuma data dari luar negeri. Data BPS yang diolah tim jurnalisme Data Kompas menunjukkan lebih dari 669.000 pekerja Indonesia mengalami gangguan mental yang berdampak langsung pada kehidupan kerja mereka. Ini masif. Ini nyata. Dan ini bukan drama. Lalu apa yang biasanya terjadi kalau kamu terus diam dan bertahan? Ini yang menarik dan sekaligus menakutkan. Ada istilah dalam psikologi yang disebut learned helplessness. Kondisi di mana seseorang udah terlalu lama berada di situasi yang nggak nyaman sampai mereka percaya bahwa mereka nggak punya kendali, nggak bisa berubah, nggak bisa pergi. Otak kamu secara harfiah mulai menyesuaikan diri dengan rasa sakit itu sebagai normal. Martin Seligman dan Stephen Meyer, dua psikolog dari University of Pennsylvania, pertama kali mengidentifikasi fenomena ini lewat serangkaian eksperimen di tahun 1960-an, dan kesimpulannya berlaku juga untuk manusia. Ketika seseorang terlalu lama terpapar situasi yang terasa nggak bisa dikendalikan, mereka berhenti mencoba keluar bahkan ketika pintunya sudah terbuka. Dan ini yang dulu gue rasain. Gue tahu ada pilihan lain. Tapi gue nggak percaya gue layak buat pilihan itu. Jadi langkah pertama, dan ini mungkin terdengar sederhana tapi susah banget dipraktikkan, adalah jujur sama diri sendiri. Tanya ke diri kamu, apakah yang gue rasain ini sudah memengaruhi kesehatan fisik dan mentalku? Apakah gue sering susah tidur, kehilangan nafsu makan, atau ansius setiap minggu malam karena besok harus kerja lagi? Kalau jawabannya iya, itu bukan lebay. Itu sinyal biologis dari tubuhmu yang bilang, tolong, keluarkan gue dari sini. Berbagai penelitian yang dipublikasikan di jurnal ilmiah internasional, termasuk studi yang dimuat di BMC Public Health dan Frontiers in Psychology, secara konsisten menemukan bahwa paparan stres kerja kronis meningkatkan risiko depresi berat dan burnout yang butuh waktu panjang untuk pulih. Dan yang lebih mengkhawatirkan,
Banyak orang baru sadar mereka sudah burnout setelah kondisinya parah, karena selama ini mereka menyangka itu cuma kecapean biasa. Tapi oke, kamu udah sadar situasinya toksik. Terus apa? Disinilah banyak orang, terutama kita yang masih di usia 20-an, sering salah ambil langkah. Ada dua kesalahan umum. Yang pertama adalah langsung resign impulsif tanpa persiapan. Dan yang kedua adalah terlalu lama menunggu waktu yang tepat sampai-sampai nggak pernah ada langkah nyata yang diambil. Dua-duanya berbahaya. Jadi mari kita bicara strategi yang realistis. Pertama, dokumentasikan semua yang terjadi. Kalau ada perlakuan nggak adil, intimidasi, atau diskriminasi, catat, simpan bukti, screenshot kalau perlu. Ini penting bukan cuma buat perlindungan hukum, tapi juga buat meyakinkan dirimu sendiri bahwa yang kamu rasain itu nyata, bukan imajinasimu. Kedua, bangun exit plan sebelum kamu keluar. Coba tahan minimal 3-6 bulan sambil kamu aktif networking, update portofolio, dan mulai melamar ke tempat lain secara diam-diam. Kalau kondisinya sudah darurat, misalnya ada pelecehan atau tekanan psikologis yang ekstrim, kamu berhak keluar lebih cepat. Itu pengecualian. Tapi kalau masih bisa ditahan, pergi dengan persiapan jauh lebih kuat daripada pergi dengan kekosongan. Sekarang, gue mau masuk ke topik yang gak kalah penting, pindah arah karir di usia 20-an. Karena kadang, lingkungan toksik itu cuma gejala dari masalah yang lebih dalam, yaitu kamu sebenarnya memang gak cocok dengan bidang itu. Dan itu bukan kegagalan. Itu adalah informasi berharga. Lihat kisah Raditya Dika. Dia kuliah di Australia, bukan di jurusan yang langsung relate sama dunia hiburan, tapi dia berani putar haluan jadi penulis, komedian, dan filmmaker. Hasilnya, salah satu kreator konten paling berpengaruh di Indonesia. Atau lihat banyak nama founder startup Indonesia yang latar belakang pendidikannya sama sekali berbeda dengan bisnis yang mereka bangun sekarang. Ini bukan kebetulan, ini hasil dari keberanian buat pivot. Dan secara data global, berbagai riset dari lembaga seperti Bureau of Labor Statistics dan Zippia menunjukkan rata-rata orang akan berganti karir sebanyak 3-7 kali sepanjang hidupnya. 3-7 kali. Jadi kalau kamu di usia 23 atau 27 ngerasa udah terlambat buat pivot karir, gue perlu bilang ke kamu dengan sepenuh hati, kamu baru mulai. Yang bikin orang takut pivot karir bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka takut dihakimi, takut dibilang nggak konsisten, takut buang-buang waktu 4 tahun kuliah. Tapi coba pikir balik, apakah lebih rugi menghabiskan 4 tahun belajar sesuatu yang ternyata bukan jalanmu, atau menghabiskan 40 tahun bekerja di bidang yang bikin kamu mati rasa setiap harinya? Matematikanya cukup jelas. Dan faktanya, skill yang kamu punya dari karir sebelumnya hampir selalu transferable. Seorang guru yang pivot jadi content writer bawa kemampuan komunikasi dan simplifikasi informasi yang luar biasa. Seorang akuntan yang pivot ke data analytics udah punya fondasi logika dan angka yang kuat. Pengalamanmu bukan sampah. Pengalamanmu adalah diferensiasimu. Kalau kamu lagi di titik di mana kamu mempertimbangkan pivot karir, ada 3 pertanyaan yang gue saranin buat kamu jawab secara jujur. 1. Apa yang secara konsisten bikin kamu masuk ke kondisi flow? Kondisi di mana kamu begitu fokus dan menikmati sesuatu sampai waktu terasa terbang? 2. Skill apa yang sering kamu pakai secara alami bahkan tanpa diminta, yang orang lain sering minta bantuanmu soal hal itu? 3. Kalau uang bukan masalah, kamu akan menghabiskan waktumu untuk melakukan apa? 3 pertanyaan ini bukan jaminan instan buat nemuin jawaban. Tapi mereka adalah kompas awal yang bagus. Dan setelah kamu punya gambaran, mulailah eksplorasi secara kecil-kecilan sebelum kamu all in. Ikut kelas online, freelance di bidang baru, bangun portofolio kecil. Di era sekarang, kamu bisa belajar UI UX design, digital marketing, coding, atau video editing secara gratis atau murah banget lewat platform seperti Coursera, Decoding, Skill Academy, atau bahkan YouTube. Hambatan buat belajar hal baru hari ini jauh lebih rendah dari yang kamu kira.
Tapi gue mau nutup dengan satu hal yang mungkin paling penting dari semua yang udah kita bahas hari ini. Menghadapi lingkungan toksik dan mempertimbangkan perubahan karir, dua-duanya membutuhkan satu bahan bakar yang sama, keberanian untuk percaya bahwa kamu layak mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Bukan arogan, bukan nggak bersyukur, tapi percaya bahwa hidupmu punya nilai yang terlalu besar untuk dihabiskan di tempat yang mengerdilkanmu. Ada sebuah kalimat dari Dr. Brené Brown, peneliti keberanian dan kerentanan dari University of Houston, yang gue selalu pegang. Kutipan ini ada di bukunya yang terkenal, Rising Strong. We can choose courage, we can choose comfort, but we can't have both. Not at the same time. Kita bisa pilih keberanian, atau kita pilih kenyamanan semu. Tapi dua-duanya nggak bisa kita pilih sekaligus. Dan keberanian di sini bukan berarti kamu harus nekat tanpa persiapan. Keberanian itu berarti kamu mau jujur, kamu mau bergerak, dan kamu mau percaya pada dirimu sendiri meski belum ada yang tepuk tangan dulu. Jadi sekarang, gue mau tanya ke kamu satu hal sebelum video ini selesai. Langkah kecil apa yang bisa kamu ambil hari ini? Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini, untuk mulai keluar dari situasi yang sudah terlalu lama menghambatmu? Mungkin itu nulis di jurnal tentang apa yang benar-benar kamu inginkan. Mungkin itu kirim satu aplikasi kerja ke tempat yang lebih sehat. Mungkin itu daftar satu kelas online buat skill baru. Langkah kecil tetap langkah. Dan perjalanan 1000 mil selalu dimulai dari satu langkah pertama itu. Kalau video ini ngena buat kamu, share ke teman yang mungkin lagi butuh ini. Dan kalau kamu mau kita bahas lebih dalam soal topik karir, mental health di dunia kerja, atau gimana cara bangun karir dari nol di usia 20-an, komen di bawah, karena gue akan bikin konten itu buat kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa, kamu lebih kuat dari yang kamu kira.